Bulan Sya'ban bukan bulan biasa. Ia bulan yang istimewa, tapi sering kita lupakan. Letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Di Rajab, kita sibuk dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kajian, ceramah, agenda demi agenda. Lalu kita sibuk lagi menyiapkan Ramadan. Sampai lupa bahwa Sya'ban punya keutamaan yang tidak dimiliki bulan lain. Saking istimewanya, Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan tanpa alasan, karena di bulan inilah amal-amal kita dibentangkan. Nama kita disebut. Si Fulan hari ini membaca Al-Quran. Si Fulan hari ini bersedekah. Si Fulan bersalawat kepada Nabi. Disebut satu persatu. Bukan karena Allah belum tahu. Allah Maha mengetahui segalanya. Tapi agar kita sadar bahwa hidup kita sedang diperhatikan. Bahwa amal kita sedang dievaluasi. Dan Rasulullah SAW bersabda, beliau ingin amalnya diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Maka Sya'ban adalah bulan persiapan. Kurikulum sebelum Ramadan. Puasa dibiasakan. Quran ditingkatkan. Zikir dipanjangkan. Sedekah dilatihkan. Agar saat Ramadan datang, kita tidak kaget, tidak lemah, tidak tertinggal. Sahabat muda Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma mengamati kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau heran, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di bulan-bulan lain, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Pertanyaan ini bukan dari sahabat senior, tapi dari sahabat muda yang masih belia. Ini penting, karena ilmu lahir dari kedekatan, dan Usamah dekat dengan Nabi. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Ia berada di antara Rajab dan Ramadan. Dilupakan bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu sibuk dengan yang sebelum dan yang sesudahnya. Bukankah ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita sibuk dengan masa lalu, atau sibuk menunggu masa depan, sampai lupa hari ini. Lalu Rasulullah SAW lanjutkan, di bulan ini, amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Inilah rahasianya. Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal. Setiap amal kita dibentangkan, disebutkan. Bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha mengetahui. Sebelum kita beramal, saat kita beramal, setelah kita beramal. Tapi penyebutan itu menandakan kemuliaan waktu. Bayangkan, nama kita disebut. Ya Allah, hamba-Mu hari ini membaca Al-Quran. Ya Allah, hamba-Mu hari ini bersedekah. Ya Allah, hamba-Mu hari ini menahan diri dari maksiat. Nama kita disebut, amal kita dievaluasi. Bukankah kita senang jika nama kita disebut karena kebaikan? Hari ini, orang senang viral, senang dikenal, senang disebut. Padahal, ada satu waktu di mana yang menyebut nama kita bukan manusia, tapi malaikat, dan yang mendengar adalah Allah. Karena itulah Rasulullah SAW berkata, aku ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Puasa
adalah ibadah yang sunyi, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi nilainya besar di sisi Allah. Maka Sya'ban bukan sekadar bulan sunnah, ia adalah bulan persiapan, kurikulum sebelum Ramadan. Puasa dilatih, Quran dibiasakan, zikir dipanjangkan, syalawat dihidupkan, agar ketika Ramadan datang, kita tidak kaget, tidak lemas, tidak berat, karena fisik dan hati sudah dipanaskan. Para ulama menjelaskan, ayat tentang puasa Ramadan tidak turun di bulan Ramadan, tapi turun di bulan Sya'ban. Seolah Allah sedang berkata, bersiaplah. Karena Ramadan lebih berat, tapi juga lebih mulia. Maka Sya'ban adalah latihan. Siapa yang menyiapkan diri di Sya'ban akan merasakan nikmatnya Ramadan. Sekarang, kita mendekati nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Malam di mana Allah menelisik ke dalam hati-hati hambanya, mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampun. Kecuali hati yang masih menyimpan iri, dengki, permusuhan. Maka ini saatnya. Bersihkan hati, maafkan meski berat, lepaskan meski sakit. Karena bisa jadi bukan amal kita yang menghalangi ampunan, tapi hati kita sendiri. Jangan biarkan malam-malam Sya'ban berlalu tanpa muhasabah, tanpa doa, tanpa niat berubah. Karena bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir sebelum Ramadan. Sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mari jadikan Sya'ban sebagai titik awal, menata niat, memperbaiki amal, mendekatkan hati kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menuntun langkah kita menuju Ramadan dengan hati yang hidup. Amin ya Rabbal Alamin.